Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Ramadhani, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, semester 1. Oke, untuk teman-teman yang udah pernah belajar fikih, pastinya tahu dong apa aja hal yang dibahas dalam pelajaran fikih. Contohnya seperti beribadah dan bermuamalah yang sesuai dengan syariat, yaitu Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti toharoh, sholat, puasa, zakat, jual beli, berkurban dan akikah, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan ini, hal yang mau aku bahas adalah tentang puasa. Oh iya teman-teman, sebelum memulai segala sesuatu, ada baiknya kita mendahului dengan niat yang baik, lillahi ta'ala, dan berdoa. Yang pertama, pengertian puasa. Jadi, pengertian puasa dibagi menjadi dua. Ada yang menurut bahasa dan ada yang menurut istilah. Pengertian puasa menurut bahasa yaitu as-siyam atau as-shaum yang berasal dari kata soma yang artinya menahan diri. Dan pengertian puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari makan, dari minum, melakukan hubungan kelamin, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalil yang menjelaskan tentang puasa. Berikut ini dalil tentang puasa dari Al-Quran maupun dari hadis. Disimak baik-baik ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari hadis dari Sahal radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqal aina shaimuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun." Artinya, sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan memasukinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang memasukinya selain mereka. Akan ada yang berseru, "Manakah orang-orang yang berpuasa?" Maka bangkitlah mereka dan tidak akan memasukinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak akan ada lagi yang masuk melewatinya seorang pun. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab As-Siyam. Pembahasan yang ketiga yaitu rukun puasa. Oke, sebagaimana kita tahu, puasa dibagi menjadi dua. Puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib contohnya puasa Ramadan. Kalau kamu mau puasa Ramadan, hal-hal yang harus kamu lakuin sebelum melakukannya adalah: yang pertama, melakukan niat di malam hari atau at-tabiyyid, yakni hendaknya pada malam hari yang besoknya akan berpuasa, niat dilakukan, yaitu sebelum terbit fajar.
Dan kalau niat berpuasa baru dilakukan sesudah fajar, maka niat seperti itu batal dan dengan demikian puasanya tidak sah. Adapun dalilnya ialah sabda Nabi Muhammad SAW, "Man lam yubayyitu siyama qoblal fajri fala siyama lahu." Barang siapa tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Dia katakan para periwayatnya sikot, terpercaya dan diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi. Yang kedua, menentukan atau at-ta'yin, yakni menentukan puasa apa yang akan dikerjakan. Jadi, dalam hati niatkanlah melakukan puasa besok untuk salah satu hari bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amal itu bergantung dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang mempunyai niat sendiri-sendiri. Yang ketiga, menurut mayoritas ulama, niat harus dilakukan secara berulang-ulang atau at-tikror, yakni mengulang niat pada setiap malam sebelum fajar untuk melakukan puasa pada esok harinya. Jadi, niat sekali untuk 1 bulan penuh tidaklah cukup, karena masing-masing hari itu adalah ibadah yang terpisah-pisah, bukan satu paket yang menyatu. Buktinya, seseorang bisa saja berniat untuk puasa di suatu hari dan bisa berniat tidak puasa di hari lainnya. Sedangkan menurut kalangan fuqaha yang bermazhab Maliki, boleh niat untuk 1 bulan. Alasan mereka, tidak ada dalil nas yang mewajibkan untuk tiap malam melakukan niat puasa Ramadan secara terpisah. Adapun untuk puasa sunnah, tidak dipersyaratkan untuk melakukan niat pada malam hari. Dan tidak pula menentukan harus puasa apa. Jadi, cukup dengan berniat sebelum tergelincirnya matahari ke barat atau zawal dan sah dengan niat yang mutlak. Adapun dalilnya ialah hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Aisyah radhiyallahu anha. "Hal 'indakum min ghada'in?" Qalat, "La, fa inni idzan asumu." Nabi Muhammad SAW pada suatu hari bertanya kepadanya, "Apakah ada makanan padamu?" Dia jawab, "Tidak." Maka beliau bersabda, "Kalau begitu, aku benar-benar berpuasa." Hadis riwayat Ad-Darqutni. Pembahasan yang keempat yaitu syarat puasa. Syarat-syarat puasa ada 3. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal dan balik. Yang ketiga, tidak ada uzur-uzur yang mencegah dilakukannya puasa, seperti haid, nifas, pingsan, gila, dan lain-lain. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama yaitu makan dan minum, yakni makan dan minum yang dilakukan dengan sengaja, sekalipun yang dimakan atau yang diminum hanya sedikit. Tetapi, kalau lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, lalu makan atau minum, maka puasanya tidak batal, sekalipun yang dimakan atau yang diminum cukup banyak. Adapun dalilnya ialah hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Artinya, barang siapa lupa ketika berpuasa lalu makan atau minum, maka hendaklah ia selesaikan puasanya, karena dia sesungguhnya diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Jadi, contohnya seperti ini. Kalau misal ada di antara kita
lagi puasa, terus kita sengaja makan atau minum, maka puasa kita batal. Tapi kalau misalnya kita lagi puasa, terus kita lupa atau nggak sengaja makan atau minum, itu puasa kita nggak batal dan harus melanjutkan puasa kita itu. Hal-hal yang membatalkan puasa yang kedua yaitu apabila ada suatu barang yang masuk ke dalam perut lewat rongga yang dapat tembus ke sana. Yang ketiga yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa, sekalipun pelakunya yakin tidak ada sesuatu yang balik lagi ke perut. Sedang kalau muntahnya itu tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Dalilnya, sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa muntah tanpa sengaja selagi berpuasa, maka dia tidak wajib qadha. Tapi bila ia sengaja muntah, maka hendaklah ia melakukan qadha. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan lainnya. Yang keempat yaitu bersetubuh atau jima di siang hari sebelum azan maghrib. Yang kelima, keluar mani dengan sengaja. Hal-hal yang membatalkan puasa yang keenam yaitu haid dan nifas. Kenapa haid dan nifas membatalkan puasa? Karena haid dan nifas merupakan uzur yang menghalangi sahnya puasa. Jadi, apabila ada seorang wanita yang sedang berpuasa, kemudian ia kedatangan haid atau nifas pada sebagian siang, maka batallah puasanya dan ia wajib mengqadha puasanya pada hari itu di hari yang lain. Hal-hal membatalkan puasa yang ketujuh yaitu gila dan murtad. Kenapa sih gila dan murtad membatalkan puasa? Karena syarat puasa yaitu berakal dan Islam. Jadi orang yang murtad dan gila itu mencegah dari sahnya puasa. Pembahasan yang keenam yaitu tentang hal-hal yang makruh dalam puasa. Hal-hal yang makruh dalam puasa. Hal-hal ini masih boleh dilakukan, namun hukumnya makruh, yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu mandi dengan berendam. Jadi, semisal kamu mandi dengan berendam dan gak sengaja tertelan air, maka puasa kamu gak batal. Yang kedua, melakukan suntikan. Sebagian ulama menambahkan bukan suntikan berupa cairan minuman atau makanan yang biasa kita sebut infus. Yang ketiga, bekam. Yang keempat, berkumur-kumur atau menggosok gigi setelah tergelincirnya matahari. Jadi, kalau kamu gak mau puasa kamu makruh, kamu gosok giginya sebelum matahari tergelincir ya. Pembahasan yang ketujuh yaitu tentang hal-hal yang membolehkan tidak puasa Ramadan. Hal-hal yang membolehkan tidak puasa Ramadan. Yang pertama, yaitu sakit yang mengakibatkan bahaya besar atau penderitaan atau kekhawatiran hebat. Adapun bila sakitnya atau penderitaannya semakin menjadi-jadi sehingga dikhawatirkan akan membinasakan diri, maka wajib berbuka. Yang kedua, yaitu safar atau perjalanan jauh yang jaraknya tidak kurang dari 80 km dan menurut sebagian ulama 83 km. Dengan syarat perjalanan itu merupakan perjalanan yang diizinkan agama, tidak untuk maksiat ya. Yang ketiga yaitu tidak mampu berpuasa karena sudah sangat tua atau karena sakit yang tidak mungkin diharap bisa sembuh. Halo semuanya, sekarang kita udah sampai di pembahasan ke-8.
Oke, masih pada semangat ya. Pembahasan ke-8 ini tentang puasa nazar. Bukan Rizky Nazar ya. Dadah. Baik, nazar merupakan janji seseorang yang akan melakukan suatu kebajikan atau kebaikan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat tertentu ataupun tidak dengan syarat apapun. Jadi secara singkat, nazar itu adalah janji seorang manusia kepada Allah. Ibaratnya kita punya janji kepada manusia lain, nah kalau ini kita punya janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, contoh kebaikan yang dinazarkan dengan syarat, misalnya ada seseorang yang mempunyai nazar akan berpuasa selama 2 hari apabila lulus masuk perguruan tinggi favorit dan diterima sebagai mahasiswa baru perguruan tinggi favorit tersebut. Dan contoh kebaikan yang dinazarkan tanpa syarat, misalnya ada seseorang yang berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan berpuasa selama 2 hari dalam minggu ini." Sehingga puasa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah puasa nazar tanpa syarat dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, segala sesuatu perbuatan yang hukumnya tidak wajib dilakukan setelah dinazarkan, maka hukumnya menjadi wajib dilaksanakan. Berikut ini adalah dalil tentang nazar dari Al-Quran, Surah Al-Insan ayat 7. Mari kita simak baik-baik ya. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Yang artinya, mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Masya Allah, kita udah sampai di pembahasan yang ke-9 loh, tentang macam-macam puasa sunnah. Oke, stay tune ya. Macam-macam puasa sunnah itu ada banyak loh, contohnya seperti puasa Arafah, puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, puasa Tasu'a dan puasa Asyura, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan masih banyak lagi. Dan di setiap puasa sunnah itu pasti ada keutamaannya. Contohnya seperti pada puasa hari Arafah. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka akan diampuni dosanya di tahun yang lalu dan yang akan datang. Pembahasan yang ke-10 tentang macam-macam puasa yang makruh dilakukan. Yang pertama, puasa hari Jumat secara tersendiri. Adapun dalilnya ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yasum ahadukum yaumal jumu'ah illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu." Jangan hendaknya seorang dari kamu sekalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali bila berpuasa pula hari sebelumnya atau berpuasa hari sesudahnya. Yang kedua, puasa hari Sabtu secara tersendiri. Dalilnya ialah hadis riwayat At-Tirmizi. Dia katakan hadis ini hasan, bahwa Nabi SAW bersabda, "La tasumu yawma sabti illa fima aftaradallahu alaikum." Janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu selain puasa yang Allah wajibkan kepadamu. Dan yang ketiga yaitu puasa sepanjang tahun. Makruhnya puasa sepanjang tahun adalah khusus bagi orang-orang yang khawatir mendapat bahaya atau melalaikan hak orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim, "La soma man somal abad."
tidak berarti puasa orang yang berpuasa sepanjang masa. Hore, akhirnya kita tiba di pembahasan terakhir tentang makna di balik ibadah puasa. Setelah membahas panjang lebar tentang puasa, hal yang harus kita tahu yaitu makna dan rahasia di balik puasa itu. Kira-kira apa aja sih makna dan rahasia di balik puasa? Yang pertama, melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersabar dan tahan dalam kesulitan. Yang ketiga, membiasakan diri untuk selalu mengingat sesama yang sedang dalam kesulitan, khususnya kemiskinan. Yang keempat, menggerakkan orang mampu untuk memberi kepada fakir miskin. Dan yang terakhir yaitu memelihara diri dari jatuh ke dalam perbuatan dosa. Oke teman-teman, pembahasan kita berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang telah aku sampaikan dapat bermanfaat ya. Assalamualaikum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih dan saya persembahkan untuk Bapak Sultan Antus Muhammad MA.